Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar IPA hari ini? Pastikan kalian sudah punya wudhu ya sebelum kita memulai pelajaran. Dan yang kedua, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang yang ketiga, siapkan buku paket IPA-nya dan juga buku tulisnya, serta alat tulis yang kalian punya. Oke, sudah siap? Serta perhatikan materi ini dari awal sampai akhir ya. Jangan ada yang skip atau yang terlewat, karena jika ada yang terlewat, kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi itu adalah artinya pengelompokan. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas ya, klasifikasi itu artinya pengelompokan. Kalau klasifikasi makhluk hidup berarti artinya adalah pengelompokan makhluk hidup. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi benda. Ada yang masih ingat klasifikasi benda itu dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi dua. Ada benda tak hidup atau disebut abiotik dan benda hidup atau makhluk hidup, nama lainnya adalah biotik. Jadi klasifikasi benda itu ada dua, ingat ya pertemuan kemarin, benda tak hidup atau abiotik dan benda hidup atau kita sebut juga makhluk hidup atau disebut nama lainnya adalah biotik. Serta kita juga membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat berapa ciri-ciri makhluk hidup? Iya, bagus yang menjawab. 8. Ya, ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalian pelajari lagi ya ke-8 ciri-ciri tersebut. 8 ciri-ciri makhluk hidup tersebut adalah yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup, sejarah klasifikasi makhluk hidup, tingkatan takson dalam klasifikasi, tata nama spesies, serta kunci determinasi atau kunci dikotomi. Sudah siap? Yuk, kita lanjut. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini adalah cara untuk mempelajari makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu untuk memudahkan kita bagaimana sih mengelompokkan makhluk hidup yang super banyak di dunia ini menjadi kelompok-kelompok yang dilihat dari persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut. Tujuan untuk klasifikasi makhluk hidup itu adalah agar mempermudah kita mempelajari makhluk hidup yang sangat banyak atau beraneka ragam. Jadi makhluk hidup itu biar kita bisa kenal, kita kelompokkan dulu nih ke kelompok-kelompok tertentu supaya kita gampang untuk mempelajarinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut taksonomi. Ya, ingat taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Ilmuwan yang mencetuskan adanya klasifikasi makhluk hidup ini adalah ada dua, Carolus Linnaeus yang kita sebut sebagai bapak taksonomi dan juga Robert H. Whittaker yang dia akan menciptakan sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kerajaan oleh Robert H. Whittaker. Sedangkan pencetusnya yang lebih awal mencetuskan klasifikasi makhluk hidup adalah Bapak Carolus Linnaeus yang kita sebut sebagai Bapak taksonomi. Seperti yang disebutkan di awal, tujuan klasifikasi itu adalah yang pertama, untuk mempermudah kita mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup
Terus yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Terus yang ketiga, kita bisa tahu manfaat makhluk hidup tersebut untuk kepentingan kita, yaitu manusia ya. Misalnya ayam, itu kepentingannya untuk apa? Bebek, misalnya tumbuh-tumbuhan lain, itu fungsinya untuk apa? Itu bisa kita ketahui dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, sejarah klasifikasi ini dimulai dari Carl Linnaeus, dia ini yang mengembangkan klasifikasi berdasarkan persamaan ciri, mulai dari struktur tubuhnya, habitat atau tempat tinggalnya, fungsi organ tubuhnya, serta cara memperoleh makanannya. Jadi Carl Linnaeus ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri tersebut. Struktur tubuhnya atau bentuk tubuhnya sama nggak nih antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Misalnya ayam dengan bebek, dia punya struktur tubuh yang sama, bentuk tubuh yang sama, maka dia akan dikelompokkan dalam satu kelompok, yaitu kelompok Aves. Kemudian kita bisa lihat dari habitat atau tempat tinggalnya. Sama-sama di darat atau sama-sama di air, maka kita bisa mengelompokkannya dalam satu kelompok. Dan lain sebagainya ya, mulai dari fungsi dan cara memperoleh makanan. Nah, berikut adalah contoh nih, mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan. Nih misalnya hewan kita kelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di darat, ada yang di udara, kemudian ada yang di air. Ini klasifikasi atau pengelompokan secara sederhana. Yang paling sederhana kita kelompokkan misalnya berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya. Kemudian kalau tumbuhan kita bisa klasifikasikan secara sederhana dengan melihat bentuk atau struktur tubuhnya, herba, semak, atau dia pohon. Ini ya contoh klasifikasi sederhana lainnya, misalnya kita juga bisa kelompokkan hewan itu berdasarkan jenis makanannya. Misalnya ada kelompok hewan yang jenis makanannya itu herbivore atau dia makan apa kalau herbivore? Makan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian kita kelompokkan juga ada yang karnivore atau pemakan daging. Kemudian ada juga kelompok hewan yang omnivore. Omnivore itu adalah pemakan segala ya, contohnya kita. Artinya dia bisa memakan tumbuh-tumbuhan atau dia juga bisa makan daging dan hewan atau makhluk hidup lainnya. Kemudian kita bisa juga kelompokkan dengan berdasarkan perkembangbiakannya. Ada yang ovipar. Ovipar itu apa? Ya, berkembang biak atau bereproduksi dengan cara bertelur. Kemudian kita bisa kelompokkan juga cara berkembang biaknya vivipar misalnya, berarti melahirkan ya. Kita bisa juga kelompokkan hewan yang ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ya, dia bertelur dan juga melahirkan. Artinya dia sebenarnya adalah bertelur. Jadi cangkang telurnya itu sangat rapuh sehingga pecah di dalam tubuh. Jadi ketika berkembang biak dia seolah-olah seperti melahirkan. Makanya disebut ovovivipar. Oke, cara klasifikasi sederhana untuk tumbuhan misalnya kita klasifikasikan berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Misalnya ada yang habitatnya xerofit, hidrofit, atau hygrofit. Xerofit itu adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering dan tandus. Contohnya adalah kaktus. Sedangkan hygrofit adalah kelompok tumbuhan yang hidupnya atau habitatnya di tempat yang berair atau di dalam perairan, misalnya teratai. Kemudian kalau hygrofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab seperti lumut dan juga paku. Kelompok lainnya, kelompok tumbuhan yang kita bisa kelompokkan menjadi berdasarkan bentuk tumbuhannya. Misalnya semak. Semak itu adalah tumbuhan yang bentuk tubuhnya itu kurang dari 1 meter. Jadi dia itu merambat di atas tanah. Kemudian kalau perdu ini lebih tinggi lagi dibanding semak, yaitu tingginya sekitar 4-5 meter. Kemudian herba adalah bentuk tumbuhan yang batangnya ini biasanya berongga, tidak berkayu atau lunak ya, seperti contohnya kangkung, terus ada bayam dan lain sebagainya.
Kemudian kalau pohon ya kita seperti yang kita tahu ya, kalau pohon itu batangnya dia jelas berkayu dan tingginya bisa lebih dari 6 meter. Di dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya takson. Ya, takson ini adalah kelompok makhluk hidup yang di dalamnya anggotanya memiliki banyak persamaan. Jadi takson ini ada tingkatannya dalam klasifikasi, dimulai dari yang paling atas itu kalau untuk tumbuhan itu regnum, kalau untuk hewan itu kingdom. Dalam bahasa Indonesianya artinya dunia atau kerajaan. Jadi kelompok takson yang paling tinggi, yang paling banyak persamaannya adalah untuk tumbuhan regnum, untuk hewan kingdom. Di bawahnya nanti ada tingkatannya lagi. Misalnya regnum, di bawahnya regnum itu ada divisi untuk tumbuhan, kemudian klasis atau kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan terakhir spesies atau jenis. Untuk hewan, yang membedakan tumbuhan dengan hewan itu hanya di bagian atasnya. Kalau tumbuhan itu regnum, hewan itu kingdom. Kemudian bawahnya itu kalau tumbuhan divisi, hewan itu filum. Kemudian untuk ke bawahnya sama, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin ke bawah dalam tingkatan takson, maka anggota makhluk hidup tersebut memiliki sedikit persamaan. Ya, jadi semakin ke atas, tadi persamaannya semakin banyak ya dalam satu kelompok ini setiap anggotanya. Kemudian kalau semakin ke bawah berarti dia semakin sedikit persamaan cirinya. Tips menghafal urutan takson. Tadi untuk hewan dan tumbuhan hanya berbeda di bagian depan saja ya. Ada Kiphikofagus. Kiphikofagus untuk hewan. Ki ada kingdom atau kerajaan, filum, K-nya untuk kelas, O-nya untuk ordo, F-nya untuk family, G-nya untuk genus, dan terakhir S-nya adalah spesies. Ini untuk hewan. Kiphikofagus. Jadi harus hafal urutannya ya, urutan takson. Kemudian untuk tumbuhan, Redicofagus. Redicofagus. Re untuk regnum, D untuk divisi, K-nya kelas, O ordo, F-nya family, G-nya genus, dan S-nya spesies. Jadi untuk hewan dan tumbuhan dalam hal urutan taksonnya itu hanya berbeda di bagian depannya saja, 2 di bagian depannya, selebihnya belakang dia sama. Jadi gampang menghafalnya ya. Nah, berikut adalah contoh urutan takson untuk satu jenis makhluk hidup. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah harimau ya. Harimau itu punya taksonomi, tadi urutan takson yang berurutan dari atas karena dia hewan, berarti dimulai dari kingdom. Ya, kingdomnya berarti maksudnya ini adalah kingdom itu kan kerajaan. Harimau ini masuk ke dalam kerajaan Animalia. Animalia itu artinya kerajaan hewan. Kemudian filumnya apa? Dia ternyata masuk ke anggota filum Chordata atau yang bertulang belakang. Kemudian kelasnya dia masuk ke kelas kelompok Mammalia. Untuk ordonya dia Carnivora, familinya atau sukunya dia Felidae, genusnya Panthera, dan spesiesnya Panthera tigris. Jadi harimau ini punya nama spesies sendiri ya. Nama spesies itu diambil dari nama Latin. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penamaan spesies suatu makhluk hidup. Jadi harimau itu nama spesies atau nama latinnya adalah Panthera tigris. Kita lihat lagi anggota di bawahnya yaitu kucing. Kingdomnya sama. Ternyata dia satu kelompok dengan harimau ya. Sama-sama dalam kerajaan atau kingdom Animalia. Filumnya juga sama, berarti dia masih satu kelompok yaitu Chordata. Kelasnya juga sama, Mammalia, ordonya sama, Carnivore karena sama-sama pemakan daging, familinya juga sama, Felidae, famili atau dari keluarga kucing, terus genusnya yang berbeda nih, Felis.
Dan nama spesies untuk kucing adalah Felis catus. Jadi harimau dan kucing ini dia memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya dari nama spesiesnya ya. Kalau harimau tadi Panthera tigris, sedangkan kucing itu nama spesiesnya adalah Felis catus. Kemudian untuk tumbuhan, urutan taksonominya adalah regnum ya, karena dia tumbuhan. Jadi dimulai dari regnum, artinya sama yaitu kerajaan. Durian ini masuk ke kerajaan Plantae atau regnum Plantae, yaitu kerajaan tumbuhan. Divisi dari kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kelasnya dia masuk ke kelompok Dicotyledon atau berkeping 2. Ordonya Bombaceae, familinya Bombaceae, dan genusnya adalah Durio serta nama spesiesnya Durio zibetinus. Ini nama latin atau nama spesies untuk durian Durio zibetinus. Nah, tata nama spesies menurut Linnaeus disebut binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Jadi setiap organisme atau makhluk hidup itu punya nama latin atau nama spesiesnya masing-masing. Seperti kamu punya nama sendiri-sendiri yang berbeda-beda dengan teman yang satu dan teman yang lainnya. Makhluk hidup itu pada dasarnya punya nama latin sendiri-sendiri ya. Manusia, kera, sapi, ayam, dan lain sebagainya itu punya nama spesies yang diambil dari nama latin. Penamaannya terdiri dari 2 kata untuk tiap jenis organisme atau makhluk hidup. Jadi nama latin atau nama spesies tiap makhluk hidup itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah nama genusnya atau marganya. Kemudian kata kedua itu menunjukkan petunjuk spesies. Cara penulisan namanya pun ada caranya, ada tata cara untuk menulis nama spesies atau nama latin dari suatu makhluk hidup. Jika kamu mengetik nama spesies tersebut, maka penulisannya itu dengan dimiringkan atau italik. Di Microsoft Word ada ya untuk fitur untuk memiringkan tulisan. Kalau ditulis tangan itu dengan cara digarisbawahi secara terpisah. Misalnya nih, tanaman padi itu punya nama ilmiah atau nama spesiesnya Oryza sativa. Ini kan karena ibu mengetik di komputer ya, jadi ini namanya dimiringkan. Terdiri dari 2 kata, Oryza sativa. L-nya ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Oryza itu adalah nama genusnya, karena dia kata pertama, ingat ya, kata pertama itu adalah nama genus atau nama marganya. Oryza adalah nama genusnya, sedangkan sativa adalah petunjuk spesies. Ya, kata kedua adalah petunjuk spesies. Sedangkan huruf L, ada huruf L nih di belakang. Ini tidak semua nama spesies ada huruf L-nya ya. Ini adalah nama singkatan untuk penemunya. Ya, jadi yang menemukan nama Oryza sativa ini adalah singkatan dari Linnaeus atau Carolus Linnaeus, disingkat L, nama belakangnya saja. Kemudian penulisannya, kalau kita mengetik berarti dimiringkan seperti ini. Kalau tulis tangan berarti digarisbawahi secara terpisah. 2 kata ini ya, tidak disambung tapi terpisah, digarisbawahi dan hurufnya tegak. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang kunci determinasi. Apa sih itu kunci determinasi? Kunci determinasi itu adalah kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali makhluk hidup dilihat dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Misalnya kamu menemukan suatu hewan tapi kamu tidak tahu itu namanya apa, tapi kamu bisa lihat dari ciri-cirinya, nanti bisa lihat dari kunci determinasi yang mengarah ke nama hewan tersebut. Oke, berikut adalah kunci determinasi pada hewan. Ini adalah salah satu contoh kunci determinasinya ya. Nah, kunci determinasi ini terdiri ada beberapa nomor dan setiap nomor itu terdiri dari 2 poin. Ada poin A dan poin B.
Dan biasanya ini menunjukkan ciri yang berlawanan. Misalnya kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu ada poin A, poin B. Poin A itu ada ciri hewan tidak bertulang belakang, kemudian yang B-nya adalah lawannya, yaitu hewan bertulang belakang. Setiap nomor ini memiliki dua ciri yang berlawanan. Jadi kita bisa tahu mana yang ciri-ciri hewan yang kita temukan. Misalnya kita ingin tahu ciri-cirinya, mana yang lebih tepatnya menunjukkan ciri-ciri hewan tersebut. Kemudian nanti di bagian setiap poinnya ini menunjukkan nomor kunci lainnya. Misalnya nanti di 1A itu hewan tidak bertulang belakang, kemudian di sebelah kanannya akan menunjukkan nomor kunci lainnya, yaitu nomor 2. Jadi nanti kita tinggal ke nomor 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Perhatikan contoh berikut. Misalnya ada soal, kalian disuruh menentukan nomor kunci untuk makhluk hidup ikan. Misalnya kita lihat, kamu lihat, bayangkan ikan itu ciri-cirinya seperti apa. Kemudian panduannya ada di kunci determinasi di sampingnya. Misalnya 1A, hewan tidak bertulang belakang, atau 1B, hewan bertulang belakang. Manakah ciri yang tepat dari ikan? Ikan itu hewan tidak bertulang belakang atau bertulang belakang ya? Ya, ikan itu termasuk hewan bertulang belakang. Maka kuncinya adalah 1B. 1B, hewan bertulang belakang. Kita langsung lihat sampingnya, ini menunjukkan ke kunci selanjutnya, nomor kunci selanjutnya yaitu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. 2A, habitatnya di air tawar, atau 2B, habitatnya tidak di air tawar. Ya, ikan kita anggap saja habitatnya di air tawar ya. Misalnya kamu menemukan ikan mas atau ikan mujair, itu kan di air tawar ya. Berarti kuncinya adalah 2A, habitatnya di air tawar. Kita langsung ke kunci berikutnya, yaitu nomor 3. Kita ke nomor 3. 3A, hewan yang memiliki sisik, atau 3B, bukan hewan yang memiliki sisik. Manakah ciri ikan yang lebih tepat? Ya, 3A ya. Berarti kita pilih kuncinya 3A, hewan yang memiliki sisik. Dan di sini sudah dapat kunci namanya, yaitu ikan. Jadi ikan ini punya nomor kunci, tadi diurutin 1B, kemudian 2A, kemudian sampai ke 3A. Pokoknya sampai menemukan nama hewannya itu apa, situlah nomor kuncinya di stop. Oke, jelas? Selanjutnya kita mau lihat nomor kunci dari ular. Kita mulai dari pertama lagi, 1A atau 1B, ular ya. Bertulang belakang, tidak bertulang belakang, atau hewan yang bertulang belakang. Ya, ular itu termasuk hewan yang bertulang belakang ya. Walaupun tubuhnya terlihat lunak, lentur, tapi dia termasuk hewan yang bertulang belakang. Berarti kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu 2, nomor 2. Kita ke nomor 2. 2A atau 2B? 2A, habitatnya di air tawar, atau 2B, habitatnya tidak di air tawar. Yang mana ciri ular? Ya, ular habitatnya tidak di air tawar ya, berarti kita pilih kunci nomor 2B. Kita lanjut ke kunci selanjutnya, yaitu nomor 3. 3A, hewan yang memiliki sisik, atau 3B, bukan hewan yang memiliki sisik. Ular? Ya, ular bukan hewan yang memiliki sisik ya. Jadi kita lanjut ke nomor 4. 4A merupakan hewan yang bisa terbang, atau 4B bukan merupakan hewan yang bisa terbang. Ya, ular bukan merupakan hewan yang bisa terbang, berarti kita pilih kunci yang nomor 4B. Kemudian dari 4B kita lanjut ke nomor 6. 6A, hewan melata, atau 6B, bukan hewan melata. Karena ular merupakan reptil, dia termasuk hewan yang melata. 6A kuncinya. Dari 6A kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7. 7A merupakan hewan reptil, atau 7B, bukan hewan reptil. Ya, di sini sudah ketahuan ya, 7A
Berarti kita pilih kunci 7A merupakan hewan reptil. Dari sini sudah diketahui nama makhluk hidupnya atau nama hewannya yaitu ular. Dari sini kuncinya di stop. Jadi ular itu punya nomor kunci tadi diurutin. Jangan lupa dicatat sambil diurutin ya, dari awal 1B, 2A, kemudian 3B, 4B, 6A, dan terakhir adalah 7A. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian suruh menemukan nomor kuncinya, jawabnya seperti ini ya. Oke, kita berlatih sekarang. Soalnya sudah ada di e-learning, jadi silahkan dibuka, materinya juga ada di e-learning ya. Nah, nanti pertanyaannya, tugasnya itu ada 3 bagian. Ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk yang bagian A, ini nanti kalian mengerjakannya langsung di e-learningnya, langsung diketik di situ. Ini penjelasan cara mengerjakannya saja. Untuk yang bagian A, ini nanti ada gambar dan juga ada bagan yang titik-titiknya harus kalian isi. Di sini kalian tinggal mencocokkan gambar makhluk hidup yang ada di atas dengan kotak yang di bawah. Misalnya, Ibu kasih contoh nomor 2 adalah contoh ya. Organisme ini makhluk hidup, di sini ada 2 bagan, hewan dan tumbuhan. Yang hewan itu dikelompokkan ada yang hidup di darat dan hidup di air. Kemudian yang hidup di darat ini ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Sedangkan yang hidup di air ada kelompok yang bersisik dan tidak bersisik. Untuk yang tumbuhan juga dikelompokkan ada tumbuhan berbunga dan juga tidak berbunga. Kalian tinggal mencocokkan mana sih hewan yang atau tumbuhan yang tepat untuk kotak-kotak di bawah ini. Misalnya yang hidup di darat itu ada yang melahirkan. Gambar mana yang merupakan hewan yang melahirkan? Kalian tinggal pilih orangutan, merak, teratai, ikan mas, katak, atau tumbuhan paku. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Yang melahirkan itu adalah orangutan. Jadi ditulis jawabannya, misalnya nomor 2, orangutan. Tulis jawabannya saja, diketik langsung di e-learning. Untuk yang bagian B, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kalian itu menemukan kunci determinasinya, nomor kuncinya. Ini di sini udah ada contoh kunci determinasinya. Yang diisi bukan titik-titik kunci determinasi ini, tapi tabel yang ada di bawah kalian. Ya, misalnya di sini contohnya Ibu sudah berikan contoh. 1, nama hewannya ayam. Kemudian kalian cari urutan kunci determinasinya. Ayam ya. Lihat poin kunci determinasi 1A dan 1B. 1A bergerak dengan sirip atau 1B bergerak tidak dengan sirip. Ayam. 1B ya, bergerak tidak dengan sirip. Berarti kita ke nomor 2 kuncinya. Kuncinya tadi 1B, kemudian ke nomor 2. 2A menyusui anaknya atau 2B tidak menyusui anaknya. Ayam? Ya, ayam tidak menyusui anaknya ya, berarti kuncinya 2B. Kemudian lanjut ke nomor 3. 3A atau 3B? Ya, kulitnya tidak selalu basah ya, 3B. Berarti lanjut ke nomor 4. 4A atau 4B? Tubuhnya tertutup bulu atau tubuhnya tidak tertutup bulu? Nah, ayam kita tahu tubuhnya tertutup bulu, berarti kita kuncinya adalah kunci 4A. Di sini sudah ada namanya, ternyata namanya ayam itu termasuk ke dalam kelompok Aves. Nah, diisi di klasifikasinya di sini Aves. Kuncinya kamu tulis di sini ya, 1B, 2B, 3B, dan 4A. Begitu juga nanti dengan lele, katak, kadal, kambing, dan merpati, kalian cari urutan kunci determinasinya, kalian lihat yang ada pada kunci determinasi di atas ya. Cara pengerjaannya ada di e-learning. Oke, yang bagian C ini kalian mengamati ya. Kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian atau dimanapun kalian berada. Kalian tinggal perhatikan tumbuhannya, kemudian kalian cari dan tulis ya di e-learning, langsung diketik. Yang pertama, 10 tumbuhan yang termasuk kelompok sayur-sayuran. Banyak ya. Kalian tulis aja misalnya tumbuhan tomat. Tomat sayur atau buah ya. Nah, kemudian tumbuhan bayam. Ya, banyak sekali. Kemudian yang B, 10 tumbuhan yang termasuk kelompok buah-buahan.
Yang C, 5 tumbuhan yang termasuk kelompok bunga. Yang D, 5 hewan yang termasuk bereproduksi dengan cara ovipar. Tadi ovipar apa ya? Nah, cari tahu sendiri. Kemudian yang E, itu kalian cari 5 hewan yang bereproduksi dengan cara vivipar. Tulis jawabanmu langsung di e-learning. Oke, siap ya. Kayaknya ini gampang sekali nih ya. Semoga bisa kalian selesaikan dengan baik. Kalau kalian perhatikan videonya dari awal sampai akhir dan cara pengerjakannya, insya Allah pasti nilainya bagus. Oke, amin. Oke, sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Dan ingat, videonya ditonton sampai akhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.